Nggak bisa ambilnya dari sini. Jangan diambil, nanti marah papa. Ini mau tak ambil yang bawahnya. Enggak, di bawah. Nggak bisa, ini atas tok. Sini. Nggak bisa diambil, bawahnya sudah dilem. Tuh, kan jatuh. Baik, saya mulai. Selanjutnya kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini tentang sifat-sifat anggota grup, properties of group element. Nah, sifat-sifat anggota grup. Gak usah main itu, gak usah main itu. Gak bisa diambil. Ini gak bisa diambil. Loh, gak diambil itu lepas semua. Nah, di sini ada teorema 3.4, yaitu properties of group element tadi, yaitu sifat dari anggota grup. Nanti harus dibuktikan. Kita tahu sendiri kalau teorema itu harus buktikan, kalau definisi enggak. Nah, ini beberapa sudah dibuktikan. Di sini untuk kalau di bukunya, kalau bagian B dan D itu dibuktikan di sini, tapi yang lainnya ditinggalkan sebagai exercise ya Bu ya. Jadi ini kita buktikan dulu, coba kita hanya buktikan dari yang A. Bukti yang A. Misal G adalah grup G adalah grup terhadap operasi biner yang ditulis sebagai multiplication. Kenapa di sini di multiplication? Maksudnya cuma dijajar kayak gini aja, itu sudah ikut. Jadi kita nggak perlu nuliskan operasi bintang, operasi apa, anggap operasinya kayak perkalian. Tapi bukan berarti ini perkalian, nggih. Jadi sesuai dengan definisi operasinya. Cuma ini khusus untuk teorema ini untuk mempermudah membaca saja. Jadi dia lambang operasinya itu nggak ditulis. Yang A, elemen identitas E di G adalah tunggal. Jadi sifat yang pertama adalah elemen identitas itu tunggal. Sekarang kita buktikan. Adip elemen identitas E dari grup G. Jadi kita misalkan elemen identitasnya kita simbolkan E adalah tunggal. Nah, trik untuk menunjukkan ketunggalan itu gampang. Bukan gampang sih, sulit sih sebenarnya. Trik untuk menunjukkan ketunggalan itu biasanya kita bisa pakai misalkan ada dua, namanya dibedakan. Tunjukkan kalau duanya itu adalah sama. Misal A1 dan A2 adalah elemen identitas grup G. Nggak usah main itu, main yang lain. Misal A1 dan A2 adalah elemen identitas grup G. Nah, di sini nanti kita akan membuktikan kalau A1 dan A2 itu ternyata sama. A1, A2 elemen identitas grup G. Maka A1 dan A2 itu juga pasti adalah elemennya G. Jadi kalau identitas itu kan harus elemennya G dulu, nggih, baru dia menjadi elemen identitas. Kecilan ya. Kamu besar, Bun. Maka A1 dan A2 anggota G. Nah, sekarang kita pandang dari dua sudut. Siapa yang mau nonton film?
Perhatikan bahwa Abim, adik Rizky belum nonton itu, ibu belum tahu. Tunjukkan ke ibu. Perhatikan bahwa kalau sekarang kita pandang A1 sebagai elemen identitas G dan A2 sebagai anggota G, maka berlaku, perhatikan bahwa, nah di sini yang pertama kita coba perhatikan, kita A1-nya itu sebagai identitas, A2-nya sebagai anggota G. Maka apa yang berlaku adalah A1 kali A2 sama dengan apa, Bu? A1 kali A2 kita ikutin wes. A1 2. A buka kurung 1 tambah 2. Bentar, Baik, ini Bi. aku tuliskan dulu aja. Misal A1 Oke. adalah elemen identitas grup G. Aku gimana buka pintunya? Kak, buka pintunya Abim, Kak. Pintu apa? Depan. Ini aja. Nih, ini kan itu. Misal A1 A2 anggota G. Misal A1 ada ini, sehingga A1 kali X sama dengan sama dengan X kali A1 sama dengan X. Dan A2 kali X sama dengan X kali A2 sama dengan X. Paham, Bu, yang ini, Bu, ya? Ibu. Kalau identitas itu kan pasti berlaku untuk setiap lagi. Aduh. Kak, kenapa Kak lagi, Kak? Untuk setiap X anggota G. Saya nggak pakai simbol-simbol matematika di sini, males ngetiknya. Jadi kalau A1-nya A1 itu sebagai elemen identitas, maka berlaku A1 kali X sama dengan X kali A1 sama dengan X. Dan kalau A2 identitas, karena A2 itu identitas G juga, maka A2 kali X sama dengan X kali A2 sama dengan X untuk setiap X anggota G. Nah, sekarang perhatikan bahwa A1 identitas G, A2 anggotanya G. Maka berlaku apa? A1 kali A2 sama dengan A2 kali A1 sama dengan apa, Bu? 2 dikali A1, X dikali X. Di sini A1-nya adalah elemen identitas. A1-nya sebagai elemen identitas. X-nya ini diganti dengan A2. Berarti di sini sama dengan Ini diganti A2. Bingung nggak, Bu? Bingung, Bu. Bingung. Bentar, ini tak ganti nih E, wes. Nggih. Ya, Ganti E. E1, E2, misal E1 Nah, gini wes, tak kembalikan. E1, misal E1 itu identitas, X-nya anggota G, maka ini perkaliannya jadinya apa? Kalau E1 identitas, X-nya anggotanya G, kan berlakunya seperti ini kan, Bu, ya?
Nggih, Bu. Nah, tak copy ya. X-nya anggota G. Sekarang kalau X-nya ini tak ganti. Yang jadi anggota di sini kan E2 juga anggota G kan, Bu ya? Nggih. Jadi, ini tak ganti E2. X-nya tak ganti dengan E2. Maka berlaku apa? E1 kali E2. E2 kali sama dengan E2. 2 kali E1 sama dengan E2. E2. Nah, sekarang kalau E2-nya yang saya jadikan E2 elemen identitas. Nah, E2-nya kan juga elemen identitas. Sekarang kita pandang E2-nya sebagai elemen identitas G. Dan ini tak ganti X lagi wis. X sebagai anggota G. Maka berlakunya kan berarti yang ini G. Nggih. Nah, tak copy. Sekarang X-nya ini E1 kan anggota G. E1 kan anggota G. Jadi ini kita ganti jadi E1. E1-nya sebagai anggota G. Maka berlaku E2 kali E1. E1 sama dengan E1 kali E2. E1 kali E2 sama dengan E1. E1. Sekarang kita punya ini. E1 kali E2 sama dengan E2 kali E1 sama dengan E2. E2 kali E1 sama dengan E1 kali E2 sama dengan E1. Sekarang kita kan mau membuktikan bahwa E1 sama dengan E2. Nah, kita tulis E1. E1 itu sama dengan E1 dikali E2. E2. Ini ya. E1 itu sama dengan E1 kali E2. E1 kali E2 itu sama dengan apa? E1 kali E2 itu sama dengan E2. E2. Ambil E1. ya. Iya benar, Bu. E1 kali E2 itu sama dengan E2. E2. Nah, ternyata E1 sama dengan E2. Jadi, elemen identitas adalah tunggal. Nah, jadi membuktikan ketunggalan itu seperti ini. Kita misalkan ada 2, tunjukkan kalau dia sama. Sambung ya. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk setiap X anggota G, X inverse G juga tunggal. Adip, untuk setiap X anggota G, maka X inverse tunggal. Maka X inverse-nya juga tunggal. Sama caranya, kita misalkan. Ambil dulu ya, ambil X anggota G maka kan pasti dia punya inverse. Syaratnya grup kan dia punya inverse. Ambil X anggota G, maka X memiliki inverse di G. Nah, sekarang kita misalkan. Misal, inverse-nya X itu ada A. Misal A dan B adalah inverse dari
X. Maka nanti harus kita buktikan kalau A sama dengan B. Kalau A dan B inverse dari X, maka berlaku apa? Misal A dan B ini sehingga berlaku X kali A sama dengan A kali X sama dengan apa, Bu? X. Kalau A itu X. inverse-nya X sama dengan E. X. Kalau sama dengan X itu identitas. Oh ya. Karena ini inverse. X dikalikan inverse-nya, maka dia sama dengan E, identitas. Ini identitasnya. Dan XB sama dengan BX sama dengan E juga. A dan B inverse dari X sehingga berlaku XA kali AX sama dengan E. XB sama dengan BX sama dengan E, identitas. Nah, sekarang kita menunjukkan A sama dengan B. Maka A sama dengan, nah, di sini manipulasinya. Kalau kita mau menyamakan A ke B, A itu sama dengan A kali E. Identitas. E itu sama dengan apa? E itu sama dengan XA. XA. XA apa AX atau BX? AX. Maunya? Karena kita mintanya nanti jadi B. Oh, berarti BX. BX apa XB? BB. Oh, XB, Bu. XB ya. Karena apa? Jajarnya ya. A kali XB. XB. Biar nanti X-nya ketemu A. Berlaku asosiatif karena dia grup jadinya A X. bentar. Nah, itu A X Tutup kurung titik B. AX sama dengan apa? AX sama dengan E. E kali B. B. Sama dengan B itu sama dengan B. B. Nah, ternyata A sama dengan B. B. Jadi jadi inverse tunggal. Yang B. Jadi ini caranya manipulasinya. A saja itu sama saja sebenarnya dengan dikalikan E. Kalau E-nya ditaruh di depan sini, maka kita pakainya XB. Tapi kalau E kali A, pakainya EA, pakainya jadinya BX. BX. Jadi, pemilihannya ini ada tujuannya agar dia menjadi B. Jadi kita harus kalau sudah sering buktikan pasti lancar itu mau milih yang apa. Oke, sekarang yang C. Untuk setiap X anggota G, X inverse diinverskan lagi itu sama dengan X. X inverse diinverskan lagi itu sama dengan X. Berarti ambil X anggota G Nah, kalau ada X anggota G, maka karena G-nya grup, maka ada X inverse anggota G juga. Pasti ada X inverse anggota G, sedemikian hingga X kali X inverse X kali X inverse sama dengan apa, Bu? X kali X inverse itu sama dengan X inverse X inverse kali X sama dengan
E. X in A. Gini kan perkaliannya. Lalu sekarang kita lihat X inverse ini kan anggotanya G. X inverse kan anggotanya G. Maka ada apa kalau X anggotanya G, maka dia punya inverse-nya di G. Kalau X inverse di G, maka dia punya apa di G? Dia pasti punya inverse. Inverse. Ya Allah. Nah, kalau ada X di G, maka dia ada X inverse-nya di G. Kalau X inverse di G, maka ada X inverse di G. Inverse. Kalau ada A di G, maka ada A inverse di G. Kalau ada AB, A kali B di G, maka ada AB inverse di G. Nah, itu selalu. Demikian hingga berlaku sama kayak ini. X inverse X inverse kali X inverse sama dengan X inverse kali X inverse ya, sama dengan E. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan menunjukkan X inverse sama dengan X. Berarti kita mulai dengan X inverse. Boleh. Mulai dari X dulu boleh. Kayak tadi mau menunjukkan A sama dengan B, ya kita mulai dari A dulu. Bisa seperti itu. X inverse itu sama dengan apa? Sama dengan X inverse sama dengan X inverse kali X inverse. X inverse dikali E. Ya kan, Bu? Ya, karena identitas kan nggak berubah. X inverse sama dengan X inverse dikali E. E-nya sama dengan siapa? E-nya sama dengan Mau pakai yang sini? Apa mau pakai yang atasnya? Kita tujuannya mau jadi X. mau jadi X. Ya, berarti siapa? Yang atas. Yang atas pakainya yang mana? Yang X inverse apa X inverse X? Berarti yang X inverse X. Ya. X inverse X. Kita coba dulu. Copy. Pakai X inverse X. Nah, pakainya X inverse X. Karena dia grup berlaku asosiatif. Astagfirullah. Ya Allah. Copy. Paste. Berlaku asosiatif.
Indah, jangan keras-keras. Beli lagi, Kak. Jadinya X inverse dikali X inverse dikali X. Sama dengan apa, Bu? Sama dengan iya, Bu. E kali E dikali X. sama dengan X. X. Dah ya. X inverse sama dengan X. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagian D. Reverse order law. Hukum urutan terbalik. Hukum urutan terbalik. Apa maksudnya dari hukum urutan terbalik? Untuk X, Y anggota G, maka X, Y inverse Kakak nggak mau ya. itu sama dengan Y inverse X inverse. Kalau di dalam kurungnya X, Y diinverskan, maka kalau keluar jadinya Y dulu baru X. Berarti ini kita membuktikan X, Y inverse sama dengan Y inverse kali X. Caranya sama. Diambil. Sebentar dulu. Nah, ambil dulu X, Y anggota G. Maka ada apa? Kayak ini tadi. X inverse. Maka ada X inverse anggota G dan Y inverse anggota G. Sedemikian hingga kayak ini. Dan Y inverse sama dengan Y inverse Y sama dengan E. Nah, sekarang X, Y anggota G. Karena kita butuhnya kan X kali Y. Ini kan, kita butuhnya kan sekarang X kali Y. Kita munculkan lagi. X dan Y anggota G. Maka X kali Y juga tetap di G. Karena G-nya grup, maka dia tertutup terhadap operasi biner. X, Y di G, maka X kali Y tetap di G. Nah, kalau X kali Y di G, maka sama kayak ini tadi. Karena di anggotanya G, maka ada X kali Y inverse yang ada di G. Sedemikian hingga X, Y kali X, Y inverse X, Y kali X, Y inverse sama dengan X, Y inverse kali X, Y sama dengan E. Nah, sekarang kita butuh X, Y inverse. Sama dengan, apa Bu? Sama kayak tadi caranya.
X inverse X inverse sama dengan Y inverse X inverse kali XY kali X Y, masa langsung kali X Y? Kali E dulu. kali E, oh ya E dulu Bu. Kali E. Sama dengan XY inverse sama dengan XY inverse E-nya ini XY dengan apa? E-nya oh ya. X inverse Pakai yang atas itu yang atas. Ini. ya Bu ya Yang X inverse X. itu dulu apa ya dulu itu Bentar. Nanti kan mintanya keluarnya Y inverse X X inverse. inverse X Y inverse sama dengan oh iya, kita ikut keluar X Y dulu ya. X Y inverse E Y inverse Y. Copy, paste. E-nya pakai yang apa ya? Y inverse Y inverse apa? Y Y inverse bentar. Y inverse Enggak, karena nanti tujuannya pengennya jadi XY. X-nya Bu. Iya, nanti kan pengennya jadi XY agar tereliminasi dengan ini kan. Agar menghilang dengan XY inverse. Berarti kita pakainya ini. Karena belum tentu komutatif ya, jadi nggak boleh dibolak-balik kan. X inverse sama dengan X inverse dikali apa langsung aja E kan tetap ya meskipun dikalikan 2 kali E-nya. Paham Bu itu Bu maksudnya? Kayak 1 kali 1 E pertama jadi X inverse, E kedua menjadi E kedua nah X inverse X kali Y. Oh, ini nggak bisa. Bentar Bu, nyontek. Yang D. Huruf B. Use part B. Oh, jadi dia pakai part B untuk membuktikan D. Part B itu ketunggalan inverse. Jadi pakainya gini kalau ketunggalan inverse. X, Y dikali Y inverse Mama buat makanan begini ya supaya bisa sekolah. kali X inverse. Tapi belum sekolah. Nah, XY kali Y inverse X inverse akan kita buktikan dia sama dengan E. Jadi XY kalau kita kalikan dengan Y inverse X inverse, kalau dia ternyata sama dengan E, dan ini kalau dibalik, Y inverse X inverse
XY kali Y inverse X inverse sama dengan E, dan Y inverse X inverse kali XY juga sama dengan E. Maka dapat dikatakan kalau mereka itu adalah saling inverse. Inverse itu kan gini ya, X inverse X sama dengan E. Jadi dua elemen kalau dikalikan sama dengan identitas, maka elemen itu adalah inverse. Nah, di sini dia mau menunjukkan bahwa Y inverse X inverse adalah inverse dari XY. Nah, jadi kalau seperti ini berlaku asosiatif X kali Y kali Y inverse kali X inverse. Asosiatif Bu ya. Jadi yang Y inverse ini sama dengan apa Bu? X inverse X inverse. Y, Y kali Y inverse sama dengan apa? Y dikali inverse sama dengan E. E kali X inverse. X inverse. Sama dengan X kali X kali itu inverse. Ya kan? Ini kan E. X kali X inverse. X kali X inverse sama dengan X inverse. X kali X inverse X sama dengan E. Nah, yang ini juga sama caranya. Jadinya Y inverse X inverse X kali X tutup kurung Y sama dengan Y inverse E kali E kali Y sama dengan Y inverse Y kali Y sama dengan E. Nah, ternyata jadi Y inverse X inverse adalah inverse dari X, Y. Jadi Y inverse X inverse adalah inverse dari X, Y. Nah, sekarang kita tahu kalau inverse-nya X, Y tadi sebenarnya apa? Inverse-nya X, Y tadi apa, Bu? Inverse-nya X, Y tadi ini. Inverse-nya X, Y inverse. Iya, X, Y inverse. Kita tahu bahwa inverse-nya X, Y adalah X, Y inverse. Karena inverse dari X, Y adalah X, Y inverse, karena inverse dari X, Y adalah X, Y inverse, dan inverse bersifat tunggal, tadi kan bersifat tunggal ya, yang C tadi. Inverse bersifat tunggal dan inverse bersifat tunggal, maka inverse yang ini dan inverse yang ini harus sama. Karena dia tunggal kan? Kayak tadi ada E1, E2. Karena dia tunggal, maka E1 sama dengan E2. Ini juga sama. Inverse-nya itu ada Y inverse, X inverse, dan XY inverse. Karena dia tunggal, maka keduanya ini harus sama. Maka XY inverse harus sama dengan
Y inverse X inverse. Nah, sifat ini juga banyak sekali digunakan untuk membuktikan inverse. Nanti ada banyak lagi beberapa. Terbukti nggih? Nggih. X Y inverse sama dengan Y inverse X inverse. Yang E, cancellation law, hukum penghapusan. Jika A, X, dan Y di G, maka AX sama dengan AY atau XA sama dengan YA, berarti X sama dengan Y. Nah, kita bisa buktikan salah satu dulu. Ini cancellation law, hukum penghapusan. Ini biasanya kalau kita ngajari anak 2X sama dengan 8X, jadinya X sama dengan 2X sama dengan 8, 2 dan 8 dicoret. Nah, itu ya cancellation law sebenarnya itu. Nah, di sini di grup ini ada namanya cancellation law juga. Jadi kalau AX sama dengan AY atau XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. Ini Bu Sumarni belum masuk nggih? Belum, Bu. Ambil A, X, Y, anggota G, A, X, Y, anggota G. Nah, di mana AX sama dengan AY, kita pakai AX sama dengan AY dulu. Akan dibuktikan bahwa X sama dengan Y. Kita coba lihat di sini. Untuk bagian E. Oh, bagian E-nya nggak dibuktikan di sini. Bagian E-nya jadi latihan. Pakai apa ini Bu kira-kira? Adip X sama dengan Y. Bisa coba diikut dulu dari ide, kira-kira pakai apa? Cancellation. Satu apa? Bukan satu, identitas. Iya. Oh, identitas. A kan anggotanya G. G. Maka ada A inverse anggotanya G. A inverse anggotanya G. Lalu sebentar. Sedemikian hingga A inverse sama dengan A inverse A sama dengan E. Nah, sekarang kita cari X. X sama dengan Y. kali X. Iya, selalu manipulasinya itu menggunakan E kita. Sendiri sama dengan apa? X in sendiri berarti X inverse. Pakai X inverse? Iya, Bu. Bukan, Bu. Kita kan maunya dia jadi AX. Jadi AX-nya nanti biar berubah menjadi AY. Oh, iya, berarti enggak. Jadi yang mana kira-kira? A inverse apa A inverse A? Maunya A inverse A. A inverse A.
Jadi E-nya A inverse A kali X. Karena dia adalah grup, berlaku asosiatif. Jadinya A inverse titik kali A X. X. Ya. AX sama dengan apa diketahuinya? D. Lalu AX sama dengan X itu sama dengan AY. Iya nih, AX sama dengan AY kan? AY, nggih. AY. Berlaku lagi asosiatif. Asosiatif jadinya apa? Buka kurung A inverse A A, inverse A tutup kurung Y. Y sama dengan A itu sama dengan E kali Y. Y Y. sama dengan Y. Y. Ternyata X sama dengan Y. Jadi terbukti kalau AX sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Ini kan AX sama dengan AY. Nah, bagian kedua, yang kedua XA sama dengan YA. Bisa Bu yang ini? Karena kan nggak berlaku belum tentu komutatif, jadi dia harus dibuktikan satu-satu. Kalau kayak gini nanti pakainya apa? Yang tadi kan pakainya A inverse A. Berarti sekarang Tadi inverse A, berarti nyendek sih. E-nya yang tadi kan E-nya di depan. Kita pakainya E-nya di depan. Kalau sekarang E-nya berarti ada di belakang kan? Biar jadi XA. Nah, jadi X kali E. Dia pakainya nanti X kali E. E-nya nanti pakai yang mana? A inverse apa A inverse A? Dicoba sebentar Bu ya. Gitu. Sudah Bu? Udah. Sebelum Bu. Allah. Sebentar Bu. Iya. Ini
Kita lanjut Bu ya. Oke, Bu. Berarti pakainya X kali E sama dengan X kali A inverse. A inverse. Oke. A inverse apa? A kali A inverse. A kali A inverse. A inverse. A kali A inverse. Akan nanti dia jadi XA. XA, gini kan jadinya? Kali A inverse. Sama dengan XA adalah? XA itu YA. Kali A inverse. Sama dengan? Y kali buka kurung A inverse. Y sama dengan Y kali E sama dengan Y. Selesai. Oke, jadi materinya sesuai dengan judul ini adalah tentang elemen sifat-sifat properties itu sifat-sifat dari anggota grup. Nah, kita sudah buktikan 5 sifatnya. Lalu di sini equivalent condition for a group ini nggak usah. Ada juga pendefinisian untuk product notation. Nah, awalnya kan kadang A1 titik A2 gitu nggak perkalian, tapi akhirnya di sini kalau mengalihkan sepanjang ini kita sudah nggak pakai titik-titikan kayak tadi, tapi langsung aja dijajar itu dikalikan. Nah, kalau mengalihkan sepanjang ini sama saja dikalikan yang depan dulu asosiatifnya, baru dikalikan dengan yang belakang. Nah, ini langsung jadinya kita ngalikannya langsung. Lalu ada generalisasi hukum asosiatif juga. Asosiatif itu kan hanya melibatkan 3 elemen. Tapi pada kenyataannya kadang terlibat banyak elemen kan asosiatif itu. Maka akhirnya jadi seperti ini. Kurungnya hilang. Ini kadang yang dipertanyakan anak-anak sekolah. Bu, kadang dikurung, kadang enggak, itu gimana? Nah, kadang seperti itu. Kayak ini tadi, kadang kurung, kadang enggak. Nah, ini XE nggak dikurung, XA inverse dikurung, kadang dijajar aja 3 nggak tanpa kurung. Itu kenapa? Itu karena ini generalisasi dari hukum asosiatif. Ya, jadi kok itu kurungnya dihapus? Kalau dia itu hanya asosiatif, kalau dia asosiatif seperti ini, boleh kurungnya nggak pakai. Nah, materi untuk yang sifat-sifat asosiatif ini udah selesai. Ini tinggal true false questionnya sama pembuktian. Yang mana ya? Ada nomor 13. Nanti saya ingin Anda memilih kita nanti akan ngambil ini bocoran dari seperti dari yang kemarin, tugas yang minggu kemarin itu nanti akan ada yang saya masukkan ke dalam UTS dan ada yang soal hari ini juga akan saya masukkan ke UTS. Yang nomor 13, buktikan bahwa jika X sama dengan X inverse, maka G adalah grup abelian. Apa kemarin Bu abelian?
Dia belum pilihan kemarin. Nah, tahunku. Ini cepet. Abelian. Pusat tapi. Mana itu? Komutatif. Grup Yang mana abelian itu? itu komutatif. Definisi 3.2. Ya, jadi di sini diketahui kalau X sama dengan X inverse, maka dia adalah abelian. Kalau abelian itu berarti buktikan bahwa AB sama dengan BA. Berarti di sini nanti membuktikan X kali Y sama dengan Y kali X. Gimana caranya? Kita cuma tahu kalau X sama dengan X inverse. Nah, kita hanya tahu kalau X sama dengan X inverse. Gimana caranya? X sama dengan X, gini aja wes. Aja itu pakai AB aja biar nggak rancu. Jadi X ini untuk semua anggotanya G. Adit G abelian. Itu AB sama dengan BA atau grup komutatif. Jadi kita ambil dulu pastinya. Ambil A, B, anggotanya G. Kalau di anggotanya G pasti berlaku apa? Berlaku ini kan? G. Maka apa? A sama dengan A inverse. A inverse dan B sama dengan B inverse. Nah, sekarang kita mau A kali B. A kali B sama dengan, pasti ini melibatkan E kan? G. Nah, di mana E-nya? Bolehkah E-nya ada di tengah-tengah? Boleh. A, E, B. Boleh kayak gitu. Boleh nggak tanpa E? Boleh. Di sini mengatakan apa? A sama dengan A inverse dan B sama dengan B inverse. Berarti ada yang bisa dibalik nggak? A inverse A. Gimana? Oke. Ambil A, B, G. B, O. Harus coba dulu, memang lama kalau kayak gini. Masih saya ya lama kok. Kita coba dulu ya. A kan sama dengan A inverse. Bentar kita tulis sekalian wes. Awalnya mau tak jadikan soal UTS, tapi kok kayaknya agak sulit. Jadinya A inverse, misal ya, ini saya coba dulu. A inverse B. Karena A sama dengan A inverse, B sama dengan B inverse. Nah, jadi seperti ini kan? Oke. Ini tadi apa? A inverse B inverse itu. Kalau pakai 5 sifat tadi. Iya, Bu. Enggak. Pakai 5 sifat tadi yang melibatkan perkalian?
Inverse Harusnya hukum urutan terbalik. hukum urutan terbalik. Oke. Kita gunakan hukum urutan terbalik. A inverse B inverse sama dengan B A inverse. B A. Oh ya. Ya, Inverse. kan B A inverse. Loh, kok kayaknya ketahuan ini deh. Oke. Apa ya? Nah, kita tambahkan lagi sifat di sini. AB anggota, kita kan maunya BA ini. A dan B anggota G. Maka B kali A anggota G enggak? Ya. Iya, karena grup kan tertutup ya. Kalau A dan B-nya di G, maka BA-nya juga di G. Kalau BA di G, maka apa yang terjadi? BA di G berarti AB. Nah, kalau A di G, maka A sama dengan A inverse. Kalau BA di G, maka BA sama dengan BA inverse. BA inverse. Ya kan? Iya. Nah, sekarang BA inverse. Berarti ini sama dengan BA. BA. Selesai. Paham Bu ya? Tapi paham Nggih, Bu. ya? Nggih. Nggih, tapi kalau ngerjakan sendiri masih bingung. Bingung. Oke, lanjutnya. Misal AB anggota grup, buktikan bahwa G abelian jika dan hanya jika AB inverse sama dengan A inverse B inverse. Nah, hukum urutan terbalik kan tadi harusnya B inverse A inverse ya. Nggih. Tapi ternyata dia nggak terbalik. Maka itu membuktikan kalau G adalah abelian. Nah, ini langsung berarti. Iya, bukan, ini mau dibuktikan. Kalau G abelian, maka berlaku AB inverse sama dengan A inverse B inverse. Kalau AB inverse sama dengan A inverse B inverse, maka buktikan G adalah abelian. Ini G kata-katanya if and only if. Itu berarti dua arah. Jika dan hanya jika. Ya. Kalau then saja, if then, itu hanya satu arah. Kalau if and only if, itu pakainya dua arah. Sama kayak tadi kita ambil AB anggota G. Anggota G. AB anggota G. Udah. Nah, sekarang mau ke arah mana dulu? Kalau kita ke arah seperti ini, berarti yang diketahui adalah G abelian. G abelian. Yang akan dibuktikan AB inverse sama dengan A inverse G inverse. Nah, tadi kan sudah diambil AB anggota G ya. Berarti AB sama dengan, dia kan diketahui abelian. Maka AB kan sama dengan BA. Ini satu. Nah, gini ya. Karena dia diketahui abelian, AB inverse berdasarkan hukum urutan kebalik sama dengan apa? B inverse A inverse. Ya Allah, kok ikut terus ya? Ke zoom terus. Sama dengan B inverse A inverse. Karena G adalah abelian, diketahui abelian. Karena G diketahui abelian, maka dia sama dengan apa? Abelian itu berarti komutatif. Komutatif nggih. Dengan A inverse B inverse. Nah, terbukti Bu nggih? Nggih.
Sekarang kita ke arah sebaliknya. Berarti diketahuinya apa? Diketahuinya AB inverse sama dengan A inverse B inverse. Adip akan dibuktikan dia abelian. Abelian itu adalah AB sama dengan BA. Nah, hati-hati. Kalau yang atas tadi kan tahu. Kalau dia komutatif, baru buktikan. Nah, sekarang dia nggak tahu komutatif. Dia mau buktikan, tapi dia taunya AB inverse sama dengan A inverse B inverse. Nah, berarti kita kalikan lagi AB sama dengan AB sama dengan apa, Bu? AB sama dengan apa Bu? Bisa kayak bisa kan maunya AB sama dengan BA jadi ya. G. AB sama dengan Bukan A inverse B inverse ya. iya, nanti maunya ke sana. AB kali E. Oh, langsung B. Oh, D. Oke. Nah, AB, E-nya itu adalah apa? E adalah identitas. Enaknya AB, E apa EAB? Apa E-nya ada di tengah-tengah antara A dan B? Terserah Bu. Jangan terserah. Saya bingung. Yang atas paham, ganti lagi bingung lagi. Nyari idenya yang bingung, tapi kalau sudah ketemu idenya, oh iya gitu. Iya Bu. AB berarti E dulu Bu. E A B. Mau membuktikan B A. Kita mau menunjukkan AB sama dengan B A. E dulu Bu. E. Boleh, E dulu. E A A E E A B. B. Iya Bu. Ya. EAB, kita coba aja enggak apa-apa. EAB berarti AB inverse AB inverse AB. Bentar, EAB itu berarti AB inverse kali AB inverse kali AB kali AB. Bisa. Kalau taruh di tengah EAB AB inverse sama A inverse B inverse. AB mau tak baliknya tadi itu AB kali E sama dengan AB E-nya A inverse A inverse A inverse A jadinya BA inverse A inverse A. Gimana yo? Bentar, kita lihat kerpean nih, ada nggak ya nomor 14 exercise 32.
Loh, iya bener. Exercise 32 nomor 14. Oke. Nih, 32. Oh, enggak ada kuncinya. Abelian, menunjukkan abelian. AB sama dengan AB kali E. E itu AB, E-nya itu AB inverse, AB inverse kali AB. AB inverse AB inverse-nya itu sama dengan A inverse B inverse. Kali AB sama dengan AB-nya sama dengan A inverse B inverse AB. AB inverse. Bagus ya. Baterainya habis. A B A inverse B A inverse B inverse A B. Sama dengan apa ini nanti tak ikut ya Bu ya? Setelah ini kan udah mau jam 2. Kapan Nggih. tarik ada satu kingko. Iya, Bu. Apa ya? A B A inverse itu kalau inverse-nya saya keluarkan. Kalau inverse-nya dikeluarkan, kalau dia hukum urutan terbalik berarti A B inverse di inverse. Ya, B inverse jadinya B A-nya jadi A inverse, hukum urutan kebalik. Dikali dikali yang depan A inverse kali B. Ini B inverse ya, A inverse kali B kali A pangkat min 1 kali B sama dengan, nah AB inverse itu berarti sama dengan yang depan dulu A dulu
AB inverse di inverse, yang ini AB inverse di inverse, itu kan berarti A inverse, B inverse inverse. Berarti sama dengan A inverse, B inverse inverse, B ya Bu ya. Nggih. Ini kan. Nggih. Nah, lalu yang ini jadinya A inverse, B inverse. Berarti kan jadinya A inverse inverse, A inverse inverse itu A kali B inverse. Dikali B. Ketemu Bu. Gitu. Ya, jadi ini tadi BA inverse, ini kita keluarkan inverse-nya. Jadinya kan hukum urutan terbalik nggih. BA inverse jadinya kan AB inverse inverse. Inverse. Oh. Ya. Mm. Lalu yang sebelahnya B inverse A. B inverse A, kita keluarkan inverse-nya. Jadinya kan A inverse B. Ini. A inverse B di inverse. Jadi inverse. Ya, hukum urutan kebalik juga kan Bu ya? Oke. Nah, ini hukum urutan kebalik dari ini. Nah, sekarang diketahuinya tadi AB inverse itu kan A inverse B inverse. Nah, ini berarti AB inverse yang ini, di inverse ini berarti kan A inverse B inverse inverse. Berartinya A inverse B. A inverse B. Lalu yang A inverse B diinverskan ini ya, pakai ini, pakai diketahuinya, berarti kan A inverse inverse kali B inverse. A inverse inverse sama dengan A kali B inverse. Nih, tak ikutnya dulu, cek gak bingung. Nah, ini ke sini pakai hukum urutan kebalik. Dari sini ke sini. Tolong lepasin ini ku. Pakai diketahui. Ya, diketahuinya kan dia nggak. Yang diketahui kan dia nggak balik urutan kan ya. Urutannya kan tetap. Ini. Nah, urutannya kan tetap. A-nya di inverse. Inverse-nya kayak ini. A-nya di inverse. B-nya di inverse. Urutannya tetap. Berarti kan A-nya di inverse. B inverse-nya di inverse. Jadinya kan A inverse B. Kalau yang sebelahnya sama. Nah, akhirnya berlaku asosiatif, jadinya A inverse ya Bu ya, A inverse kali B muat. Nah, saya taruh bawahnya saja. A inverse B. Nah, kali B, lalu B A. Ini ya. A inverse, lalu B A, lalu B inverse B. Sama dengan A inverse E sama dengan E kali B A. B inverse kali B adalah E sama dengan B. Ya Allah, mumet dengan gitu.
jadi dia pertama pakai hukum urutan terbalik dulu. Habis hukum urutan terbalik, dia dikembalikan tapi menggunakan aturan yang diketahui tanpa dibalik. Oke, sama dengan itu. Gitu Bu ya. Ada pertanyaan Bu? Masih belum Bu.